Kulit atau integumen mengekskresikan keringat. Keringat manusia terdiri dari air, garam-garam, terutama garam dapur atau NaCl, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan lapisan jaringan ikat bawah kulit. Pertama ada epidermis. Kulit ari atau epidermis terdiri dari 2 lapisan, yaitu yang pertama lapisan tanduk merupakan lapisan terluar dari atas sel-sel mati yang dapat mengelupas. Yang kedua, lapisan malpighi terdiri atas sel-sel yang hidup yang mengandung pigmen melanin dan berfungsi melindungi tubuh dari sengatan matahari. Yang kedua, ada dermis. Kulit jangat atau dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan kulit ari. Di dalam kulit jangat terdapat 1. Kelenjar keringat, berfungsi mengeluarkan keringat menuju pori-pori di permukaan kulit. Keringat terdiri atas air dan garam. 2. Kelenjar minyak, berfungsi menghasilkan minyak agar rambut dan kulit tidak kering. 3. Pembuluh darah kapiler, memberi zat-zat makanan pada akar rambut dan sel kulit sehingga sel-sel tersebut tetap hidup. 4. Ujung saraf, terdiri atas ujung saraf peraba atau untuk mengenali perabaan, ujung saraf perasa atau untuk mengenali tekanan, dan ujung saraf suhu untuk mengenali suhu. 5. Kantong rambut, terdiri dari akar rambut dan batang rambut. Di dekat akar rambut terdapat otot polos yang berfungsi menegakkan rambut pada saat kedinginan atau merasa takut. Yang ketiga, jaringan ikat bawah kulit. Pada jaringan ikat bawah kulit terdapat cadangan lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Kulit memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai alat pengeluaran, yang kedua sebagai pelindung tubuh dari kerusakan akibat benturan atau kerusakan mekanis maupun kerusakan yang disebabkan oleh zat kimia. Yang ketiga sebagai tempat indera peraba karena pada kulit terdapat ujung syaraf indera yang dapat merasakan halus, kasar, panas, dingin, dan nyeri. Yang keempat, untuk menyimpan kelebihan lemak. Yang kelima, tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Dan yang terakhir, sebagai pengatur suhu tubuh. Ada faktor-faktor yang memengaruhi jumlah urin. Yang pertama, jumlah air yang diminum. Yang kedua, stimulus saraf renalis. Yang ketiga, hormon antidiuretika atau ADH. Yang keempat, garam yang dikeluarkan dari darah. Yang terakhir, pengeluaran glukosa. Bagaimana sih proses pengeluaran keringat pada kulit? Jadi, proses pengeluaran keringat terjadi melalui kapiler darah. Dari kapiler darah inilah, kelenjar keringat menyerap cairan jaringan yang terdiri atas air, larutan, garam, dan urea. Cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat melalui saluran kelenjar keringat dan akhirnya dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Gangguan pada kulit. Psoriasis. Psoriasis disebabkan adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Gejala yang ditimbulkannya adalah kulit kemerahan dan bersisik pada bagian kulit, kepala, sikut, punggung, dan lutut. Jika terkena penyakit ini harus rutin melakukan pengobatan. Kedua, biduran. Penyebab biduran antara lain udara dingin, alergi makanan, dan alergi bahan kimia. Tanda-tanda penyakit ini adalah timbulnya bentol-bentol yang tidak beraturan dan terasa gatal. Cara pencegahan penyakit ini yaitu dengan menghindari bahan makanan dan produk kimia yang menyebabkan alergi. Eksim adalah istilah terkait gangguan pembengkakan pada kulit. Gangguan ini disebut juga dengan dermatitis. Saat terjadi, reaksi alergi pada kulit dapat ditandai dengan timbulnya warna kemerahan, ruam, dan rasa gatal. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman serta mengganggu penampilan. Eksim bukan penyakit yang menular
dan sejauh ini penyebab belum diketahui. Kemungkinan besar terjadi akibat adanya faktor genetik dan lingkungan. Seseorang yang mengidap demam dan asma biasanya juga memiliki penyakit ini. Penyakit yang disebut dermatitis ini juga dapat menjadi penyakit yang dapat bertahan lama. Nah, gejala eksim paling umum yang dapat timbul saat gangguan ini terjadi adalah kulit yang menjadi kering dan bersisir, kulit yang memerah, terasa gatal, luka yang terbuka atau berkerak. Eksim dapat disebabkan oleh faktor dari luar atau eksogen seperti bahan kimia, mikroorganisme, atau bakteri jamur. Selain itu, masalah ini juga bisa disebabkan oleh pengaruh dari dalam atau endogen seperti eksim atopik. Melakukan perawatan kulit yang benar. Pastikan untuk menghindari kulit yang terlalu kering atau terlalu basah. Jaga kelembaban kulit serta hindari keringat yang berlebih. Pastikan juga hindari kontak dengan berbagai pemicu dari gangguan ini. Jerawat. Jerawat adalah gangguan pada kulit. Kondisi ini berhubungan dengan produksi minyak sebum yang terjadi secara berlebihan. Minyak berlebihan bisa menyumbat pori-pori kulit. Pada setiap pori-pori kulit terdapat folikel yang terdiri dari kelenjar minyak dan rambut. Jerawat terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut bersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Hal tersebut menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada pori-pori kulit. Peradangan ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil yang terkadang berisi nanah di atas kulit. Gangguan kulit ini dapat terjadi di bagian tubuh dengan kelenjar minyak terbanyak, yaitu di wajah, leher, bagian atas dada, dan punggung. Benjolan inilah yang disebut dengan jerawat. Skabies atau kudis. Skabies atau juga dikenal dengan kudis adalah salah satu masalah kulit yang menimbulkan rasa gatal. Kudis disebabkan oleh tungau atau mit bernama Sarcoptes scabiei. Penyakit yang ditandai dengan munculnya ruam seperti kulit berjerawat, bersisik, dan terasa gatal. Kudis adalah penyakit kulit yang menular, baik dari manusia ke manusia ataupun hewan ke manusia. Penyebab kudis diantaranya yang pertama, melakukan kontak langsung dengan penderita kudis. Kedua, menggunakan barang-barang tertentu seperti spray, bantal, atau sisir milik orang lain. Yang ketiga, daya tahan tubuh yang lemah. Yang keempat, menderita penyakit yang menyerang daya tahan tubuh seperti HIV atau AIDS, kanker. Yang kelima, hidup secara berkelompok dengan orang lain seperti di penjara, pesantren, dan panti asuhan. Pruritus cutanea. Pruritus cutanea sesuai namanya pruritus berarti gatal dan cutanea ialah kulit. Pruritus cutanea merupakan penyakit kulit dengan gejala timbul rasa gatal yang dipicu oleh iritasi saraf sensor perifer. Walau terjadi di kulit, pruritus tidak hanya disebabkan oleh penyakit kulit, tetapi juga dapat disebabkan oleh masalah pada organ atau sistem organ lain. Beberapa penyakit kulit yang dapat menimbulkan pruritus yaitu kulit kering atau serosis, ketombe, urtikaria atau biduran, psoriasis, dermatitis atopik atau eksim, dermatitis herpetiformis, dermatitis seborrheic, lichen planus, pemphigoid bullosa, miliaria atau biang keringat, pityriasis rosea. Faktor risiko pruritus. Pertama, berusia lanjut. Kedua, menderita alergi, eksim atau asma. Ketiga, memiliki daya tahan tubuh lemah, misalnya akibat menderita HIV atau AIDS atau kanker. Keempat, sedang hamil. Kelima, menderita gagal ginjal atau menjalani cuci darah. Keenam, mengonsumsi obat-obatan diuretik. Kanker kulit. Penyebab kanker kulit adalah kulit mendapat sinar matahari, khususnya sinar ultraviolet yang berlebihan. Biasanya kanker kulit menyerang orang berkulit putih, karena warna kulit tersebut lebih sensitif terkena sinar matahari. Cara pencegahannya adalah dengan menghindari kontak dengan sinar matahari, khususnya sinar ultraviolet yang terlalu banyak dan pemakaian tabir surya secara rutin.